알았으니까 앞이나 똑바로 봐. Film pun dimulai, dengan kita diperlihatkan dengan seorang gadis remaja SMA yang bernama Jayung, yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya, setelah sebutir gelembung mengenai dirinya. Seketika itu, juga dirinya mendengar suara hentakan kaki dari luar kamarnya. Saat diintip, di sana terdapat sesosok bocah yang berjalan memutar dengan kaki yang terpincang. Ketika dilihat kembali, bocah itu tiba-tiba langsung menghilang dari tempat tersebut. Saat Jayung kembali ke kamarnya, ia menemukan bonekanya itu berada di bawah kasurnya, dan seketika itu juga, bocah itu kembali muncul di hadapannya, dengan kondisi yang cukup mengerikan, dan berjalan mendekatinya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpinya saja, dan adiknya yang bernama Suwoo langsung membangunkan kakaknya. 긁은 거야? 내가 긁었나 봐. 내가 약 갖다 줄게. 괜찮아. Jayung pun duduk di depan laptopnya, dan sekilas melihat beberapa foto masa kecilnya bersama adiknya. Lalu ia pun mendapat panggilan video Zoom dari kawannya yang bernama Yiyun, kemudian kawannya lagi yang bernama Dongjun, juga ikut bergabung bersamanya, disusul oleh dua kawannya lagi yang bernama Sunmi dan Giho. Mereka pun saling membahas tentang liburan semesternya ini, salah satunya Giho yang merupakan seorang YouTuber horor, yang dirinya pun menunjukkan sebuah video dari YouTuber lain, yang sedang membuat konten horor pemanggilan ritual arwah di sebuah gedung, yang saat ini video tersebut sedang hangat banyak diperbincangkan. Untuk mengisi waktu liburannya ini, Giho pun bermaksud mengajak keempat kawannya untuk membuat konten horor itu yang serupa di tempat yang sama, yang kali ini temanya para anggota anak SMA yang melakukannya. Mereka semua nantinya akan berpura-pura bertemu dengan arwah yang telah tiada, seolah-olah kejadian itu benar-benar nyata. Karena mereka semua kebetulan lagi gabut dengan liburannya, mereka pun setuju untuk mengikutinya. Tetapi permainan yang akan mereka lakukan harus berjumlah 6 orang, sementara mereka hanya berlima, berarti masih kurang 1 orang lagi. Lalu Jayung terpikirkan mengajak Suwoo adiknya untuk ikut bersamanya, dan Suwoo pun akhirnya menyetujui ajakannya. Karena anggotanya telah lengkap, Giho pun berencana mengatur jadwal syutingnya itu di hari lusa besok, dan tak lupa menyuruh mereka memakai seragam SMA-nya juga. Waktu pun tiba, Jayung pun mulai bersiap-siap memakai seragamnya, dan tak lupa membawa kalung miliknya. Singkat cerita, mereka semua pun berkumpul, beserta dengan adiknya yang ikut bersamanya. Mereka sejenak foto bersama di depan kaca cembung jalanan, namun Jayung tiba-tiba melihat sesosok aneh di belakangnya dari kejauhan. Tempat yang mereka tuju kali ini cukup jauh, yang mengharuskan mereka harus menaiki kereta untuk menuju ke lokasi tersebut. Malam pun tiba, mereka telah berada di lokasi yang akan mereka tempati. Namun Jayung kembali melihat gelembung itu lagi di hadapannya, dan langsung meletus di wajahnya. Gedung yang akan ditempati tampaknya sangat tua dan kotor, yang bagi mereka tampak sangat menyeramkan. Namun Giho tetap menyemangati mereka untuk tetap terus maju menyukseskan konten horornya ini. Mereka pun masuk ke dalam gedung itu, dan melihat sekeliling ruangan itu, yang sangat kotor, dan benar-benar terbengkalai. Di saat itu juga, mereka melihat simbol bintang terbalik di sebuah tembok, yang padahal simbol itu bukan Giho yang membuatnya, sehingga Yiyun sendiri sangat merinding melihatnya. Mereka kembali melakukan penelusurannya itu, hingga Giho pun menemukan sebuah ruangan, yang dimana ruangan itu mengeluarkan bau busuk yang cukup menyengat. Yiyun yang dari awal memang takut, ia meminta mereka untuk melakukan syutingnya di tempat lain, namun Giho menolaknya, karena mereka telah jauh-jauh ke tempat ini, dan tak boleh menyia-nyiakan kesempatannya ini. Mereka pun memasuki ruangan tersebut, yang di sana terdapat sebuah 5 tiang tembok yang dililit oleh rantai, dengan sebuah kolam di tengah-tengahnya. Mereka sendiri sungguh tak paham, apa fungsi awal dari ruangan ini sebelumnya. Berdasarkan kisah dari sejarah di masa penjajahan Jepang,
Giho pun menjelaskan, jika kolam ini dulunya berasal dari aliran air dari waduk yang dipercaya, jika air yang terkumpul di sini berisi sebuah arwah yang terjebak. Tetapi mereka sendiri masih bingung, apakah yang dikatakan Giho ini benar-benar nyata atau tidak, apalagi tujuan mereka kemari hanyalah membuat konten horor rekayasanya semata. Tanpa mengulur-ngulur banyak waktu, Giho pun menyuruh mereka untuk mempersiapkan perlengkapan syutingnya. Untuk menambah realistisan kontennya itu, Giho juga menyiapkan darah palsu, yang akan ia gunakan untuk menggambar pentagram di sekeliling ruangan ini. Jayung sendiri yang dari tadi hanya termenung, ia pun berpikir untuk melakukan ritual tersebut, jadi dirinya pun bermaksud mengajak mereka mencoba ritual pemanggilan arwahnya secara serius, yang mungkin ini beneran berhasil. Mereka pun setuju untuk mencobanya terlebih dahulu, dan Suwu pun menawarkan diri sebagai uji coba pada ritualnya kali ini. Setelah semua sudah siap, Giho pun memberikan arahan pada mereka, untuk menuliskan sebuah pertanyaan yang mereka ingin tanyakan pada secari kertas. Suwu sendiri berharap, jika ritualnya ini beneran berhasil. Lalu Jayung pun memberikan kalung miliknya pada kaki Suwu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Setelah itu, mereka semua mengambil air dengan mangkuknya, lalu duduk melingkar mengeliling kolam tersebut, menyalakan lilin di depannya, dan menaruh kertas tadi di atas mangkuk itu secara terbalik. Kemudian Suwu yang akan menjadi uji coba pertamanya, berdiri di atas kolam tersebut dengan mata tertutup yang nantinya, sebuah arwah akan merasuki Suwu, dan akan menjawab pertanyaan dari apa yang mereka tulis tadi. Lalu Giho pun memulai ritualnya itu dengan mengajak mereka untuk mengucapkan mantranya secara bersama-sama. Mereka pun menunggu selama beberapa menit, namun sayangnya, tak ada sesuatu yang bereaksi pada ritualnya tersebut. Namun Jayung sendiri, tiba-tiba melihat gelembung itu lagi di atas kepala Suwu, dan sesuatu aneh pun mulai terjadi. Mereka yang melihatnya pun cukup terkejut, dan Giho pun memanfaatkan momen ini dengan merekamnya secara langsung. Suwu sendiri yang telah kerasukan arwah tersebut, mulai menjawab pertanyaan mereka, yang dimulai dari Sunmi, dan menuliskannya dengan kata tidak. Lalu dilanjutkan menjawab pertanyaan dari Giho, dengan menjawab benar. Dilanjutkan pada pertanyaan Yiyun, dengan jawaban bunga mahkota muda. Lanjut pada Dongjun, dengan jawaban benar, diakhiri dengan Jayung, dengan jawaban sama persis dengan Giho, yakni benar. Kemudian Suwu pun merangkak seperti harimau, dan membacakan urutan angka 1-5 pada mereka semua. Suasana pun cukup mencekam, dan Suwu pun mulai bergerak memutar dengan kaki pincang, yang gerakannya itu sama persis dengan bocah yang ada di dalam mimpi Jayung. Mereka pun menghentikan perilaku Suwu, yang mulai tidak kondusif lagi. Lalu mereka melihat telapak kaki Suwu yang terdapat sebuah corak yang cukup aneh. Karena memang kondisinya tak baik-baik saja, Yiyun pun mencoba untuk menghubungi 911, namun tanpa diduga, tiba-tiba mereka tak mendapatkan sinyal sama sekali, padahal sebelumnya masih ada. Tak hanya itu saja, bahkan pintu ruangan itu juga tiba-tiba terkunci. Dongjun pun mencoba untuk menghancurkan ganggang pintu tersebut, namun ternyata, ganggang pintu itu hanyalah sebuah hiasan. Mereka semua sungguh tak paham, apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini. Sementara Sunmi sendiri tampak shock dengan jawaban yang ia terima, yang ternyata benar-benar nyata. Lalu di atasnya, terdapat sosok mengerikan, yang mulai menjulur masuk ke dalam mulutnya secara perlahan-lahan. Sementara kawan-kawannya sendiri, hanya melihat tingkah Sunmi yang begitu aneh. Namun seketika itu, tiba-tiba Sunmi mengalami kerasukan, dan menunjukkan perilaku yang benar-benar menyeramkan. Tak hanya itu saja,
Sunmi yang dalam kondisi terluka, berniat akan menghabisi Suhu yang sedang pingsan. Jayung pun menghalanginya, memohon pada Sunmi untuk tak melakukannya. Namun seketika itu juga, Giho yang melihatnya pun sangat terkejut. Lalu Dongjun sejenak melihat catatan pertanyaan milik Sunmi di sampingnya, dan ia pun menuduh Giho sengaja untuk membunuhinya, dengan dibuktikan sebuah catatan dari Sunmi yang bertuliskan, apakah dirinya bisa selamat dari ancaman Giho. Giho pun meyakinkan mereka, bahwa dirinya sama sekali tak melakukan itu pada Sunmi. Namun Dongjun sendiri tak percaya, karena dirinya sebelumnya pernah melihat perselisihan antara Giho dan Sunmi, yang dirinya akan mengancam menyebarkan video dari Sunmi yang sedang melakukan hubungan lesbom dengan gurunya, jika tak membantunya memberikan contekan ujian padanya. Namun Sunmi tetap menolaknya, dan dirinya akan mengancam balik menyebarkan akun stalker milik Giho yang berisi aib-aibnya, jika berani menyebarkan videonya itu. Dari sini Dongjun pun berspekulasi, bahwa alasan Giho membawa mereka kemari, hanya untuk mempermudah menghabisi Sunmi saja. Giho pun tetap meyakinkannya, bahwa dirinya tak lagi meributkan masalah itu lagi, dan dirinya sama sekali tak merasa menghabisi Sunmi. Dongjun langsung membuktikan perlakuannya itu pada Sunmi di rekaman videonya itu. Namun Giho merasa itu bukan dirinya, karena kaki di video itu tampak pincang, sementara saat ini kakinya baik-baik saja. Lalu kejadian mengerikan pun kembali terjadi. Mereka pun langsung menghidupkan senternya, dan Giho pun menghilang dari tempatnya, yang hanya meninggalkan jejak darah yang menuju ke atas mereka. Sesaat kemudian, mereka berhasil menaklukkan kebuasan Giho, dan mulai mengikatnya dengan rantai. Di sini Jayung pun meminta maaf pada mereka berdua, bahwa dirinya yang dari awal mengajak untuk mencoba melakukan permainan ini, dan entah mengapa bisa berakhir buruk menjadi seperti ini. Mereka berdua pun tak mempermasalahkannya, karena mereka semua dari awal juga menyetujuinya. Kemudian Jayung kembali melihat gelembung itu di atas Suhu. Dan tak lama, Suhu pun mengeluarkan muntah darah hitam di mulutnya. Mereka pun kembali mengamati luka berbentuk tulisan di kaki Suhu, yang menurut Jayung, mungkin terdapat kesalahan dari ritual ini. Lalu mereka mencoba memeriksa kembali rekaman video, dari awal mereka memulai ritual tersebut. Di rekaman tersebut, tiba-tiba muncul beberapa tangan di sekitar tembok di sana. Jayung pun mulai beranalisa, seharusnya mereka keluar dari lingkaran pentagram itu secara berurutan. Namun karena kepanikan tadi, membuat mereka pun keluar dari lingkaran itu secara acak. Oleh karena itu, Jayung mengajak mereka untuk kembali mencoba mengulangi ritual itu, meskipun Miyun telah matoy. Langsung saja, mereka bertiga pun kembali meletakkan jasad Miyun dan Suhu, sekaligus juga Giho yang masih kerasukan ke posisi awal tadi. Dongjun juga sempat melihat catatan milik Giho yang berisi, apakah video lesbom dari Sunmi jika diupload akan mendapatkan 1 juta view, tentu arwah tadi menjawabnya benar. Tanpa mengulur-ngulur banyak waktu, Dongjun pun memulai permainan ini, dengan dipimpin olehnya. Gelembung itu kembali muncul, dan membangkitkan Suhu lagi, dan mulai menjawab pertanyaan dari mereka berlima, yang sama sekali tak ada yang berubah dari jawaban arwah tersebut. Setelah ritual itu selesai, Jayung mengajak mereka bersama-sama keluar dari lingkaran ini secara berurutan. Namun seketika itu, Suhu pun menyuruh Jayung tetap berada di sini, karena ternyata arwah yang merasuki Suhu adalah kakaknya, yang ada di awal film tadi. Jayung pun menangis, karena akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya. Namun Dongjun menyuruhnya untuk tetap mengakhiri permainan ini, agar tak menimbulkan masalah. Jayung pun menurutinya, dan bersama-sama mereka keluar dari lingkaran itu, diawali dari Miyun dan Giho terlebih dahulu, lalu mereka bertiga pun keluar secara berurutan. Setelah itu, Giho pun mencoba menghubungi 911, dan dirinya pun berhasil terhubung, dan segera meminta bantuan pada mereka.
Mereka pun terus menunggu bantuan tersebut tiba hingga beberapa jam, tanpa melakukan aktivitas apapun. Di sini Dongyun pun mulai mengungkapkan melalui ponselnya, bahwa dirinya selama ini benar-benar mencintai Jayung. Jayung pun menyatakan balik, jika dirinya juga mencintainya, dan mereka pun saling beradu jigong. Lilin tersebut tiba-tiba padam, dan Dongyun pun langsung menghidupkan lampu dari kamera milik Giho, yang seketika itu, dirinya melihat Giho yang tiba-tiba tergeletak di sana. Mereka pun langsung melihat rekaman di kameranya, yang dimana Suhu pun terbangun dari pingsannya, dan langsung melepaskan rantai di badan Giho, dan ia pun kembali pingsan. Lalu seketika itu, Giho pun berjalan mendekati kamera, dan tiba-tiba menghabisi dirinya sendiri. Kejadian mengerikan ini pun terulang kembali, yang artinya permainan mereka masih belum diakhiri secara sempurna. Yiyun pun mulai histeris, dan berharap dirinya secepatnya bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba, terdapat sesuatu yang mulai merasukinya, dan ia pun mulai bertingkah aneh. Dongyun dan Jayung pun berusaha menghentikan perbuatannya itu, dan akhirnya Yiyun pun kembali tersadarkan. Dongyun pun kembali memeriksa ponselnya, dan ia pun mendapatkan notifikasi dari channel TikTok Giho, jika video lesbong dari Miyun dengan gurunya ternyata telah diupload oleh Giho sebelumnya, dan kini telah mendapatkan ratusan ribu viewer. Demikian juga dengan pertanyaan Miyun, yang dirinya tak akan pernah bebas dari ancaman Giho dari videonya itu. Dongyun pun menduga, jika ramalan dari pertanyaan mereka telah terwujud, maka mereka akan segera matoy. Dongyun pun menunjukkan kertas miliknya pada Jayung, jika ia bertanya apakah Jayung mencintai dirinya, dan ia pun pasrah, jika dirinya harus matoy setelah ini. Jayung pun menyemangatinya, mungkin masih ada cara lain untuk menghentikan kutukannya ini. Kemudian Yiyun pun menunjukkan kertas miliknya pada mereka berdua, yang berisi siapa yang disukai Dongjun, dan siapa yang dicintai oleh Dongjun. Jadi jawaban arti dari bunga mahkota muda itu, yakni panggilan julukan dari Jayung. Melihat kenyataannya tersebut, Yiyun pun sangat sakit hati dengan kebenaran itu, sehingga ia pun berencana akan menghabisi Jayung, agar kutukan jawaban tersebut tak menjadi nyata untuknya. Dongjun pun dengan sigap langsung menghentikan perbuatannya itu, dan Jayung langsung mengikat Yiyun dengan rantai. Yiyun yang terus memberontak, membuat seketika itu semua pintu di ruangan tersebut pun langsung terbuka. Mereka berdua pun tanpa ragu langsung memasuki ruangan tersebut. Di ruangan itu mereka melihat beberapa tulisan yang menempel di sekeliling dinding tersebut. Lalu Jayung pun kembali keluar menunggu di ruangan itu. Sementara Dongjun pun kembali memasuki ruangan itu, dan mengambil salah satu kertas di sana, dan mencoba memeriksanya. Kertas itu berisi tulisan, setelah ramalan 5 orang terwujud, sekaligus kelimanya terbunuh. Namun belum sempat membacanya, ia dikejutkan oleh teriakan dari Jayung, dan ia pun bergegas menghampirinya. Namun ia pun dibuat terkejut, melihat entah itu Jayung atau Yiyun, tergantung di atas tembok dengan kondisi yang tak bernyawa. Lalu dari belakang, di sini Jayung pun mulai mengungkapkan rasa rindunya dari kakaknya tersebut. Dulunya, kakaknya itu yang bernama Hayung, dari bayi mengalami kelumpuhan pada kaki kanannya. Namun Jayung sendiri tetap sayang dengan kakaknya, dan terus menghabiskan waktunya untuk bermain bersamanya. Namun pada suatu hari, ketika Hayung sedang mengambil sesuatu di atas lemari toilet, Jayung pun tak sengaja menjahili kakaknya tersebut, sehingga hal itu membuatnya terkejut, dan Hayung pun terpleset jatuh ke bak mandi, dan akhirnya membuat kakaknya itu pun matoy seketika itu juga. Jayung pun tentu sangat terpukul, atas kesalahannya itu yang menewaskan kakaknya. Kedua orang tuanya yang melihat kejadian itu pun kini mulai saling bertengkar, karena lalai menjaga anaknya, yang mengakibatkan mereka pun akhirnya cerai. Hingga suatu hari, ayahnya pun menikah lagi dengan seorang wanita janda beranak satu, yang tak lain itu adalah Suhu, yang kini menjadi adik angkatnya. Jayung pun berkata jujur, jika sebelum mereka kemari, dirinya telah mencari tahu tentang permainan ini lebih jauh, yang ritual ini akan benar-benar membangkitkan orang yang sudah matoy, jika jawaban 5 orang tersebut terwujud, dan mereka berlima juga matoy.
Jadi dirinya telah merencanakan hal ini pada mereka semua, dan membawa gelang yang ternyata milik Hayung, yang akan ia jadikan sebagai pemanggil arwah dari Hayung, untuk kebangkitannya. Karena saat ini kalung milik Hayung berada di kaki Suwu, maka kalung itu harus terlepas dari kaki Suwu, agar ritual pembangkitan itu tak akan terjadi. Dongjun pun bergegas mengambil kalung itu dari kaki Suwu, namun Jayung tak tinggal diam, dan langsung menghentikannya. Akhirnya Dongjun pun tumbang seketika. Bersamaan dengan itu, Suwu pun mulai siuman dari pingsannya, dan tampak bingung dengan apa yang telah terjadi sebenarnya. Tanpa basa-basi, Jayung pun kembali memasangkan kalung tersebut secara paksa di kaki Suwu, yang membuat Suwu pun tiba-tiba tak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Jayung pun kembali menyiapkan ritualnya itu, dengan meletakkan jasad kawan-kawannya itu ke posisi awal, dengan mengikatnya dengan rantai, yang menghubungkan dengan tubuh Suwu. Jayung pun sekilas melihat pertanyaan yang ditulis oleh Suwu yang mengatakan, apakah Jayung kakakku benar-benar tulus menyayangiku? Suwu pun sekali lagi memohon pada kakaknya untuk tak melakukan ini, namun Jayung tak menghiraukannya, dan menyuruhnya untuk diam, jika Suwu masih sayang dengan dirinya. Jayung pun meletakkan boneka peninggalan kakaknya, dan menutup kembali kepala Suwu dengan kantong kresek, lalu kembali melakukan ritual ini ketiga kalinya. Suwu pun kembali kerasukan, dan mulai menjawab pertanyaan itu dengan benar ketiga kalinya. Dengan harapan yang ia tulis pakai kertasnya tersebut, Jayung pun memohon untuk membangkitkan kembali kakaknya yang telah tiada, sesuai dengan persyaratan yang telah terlaksana, dan terjadilah sesuatu di ruangan tersebut. Gelembung itu pun kembali muncul, yang di belakangnya terdapat Hayung yang telah bangkit. Hayung pun tampak bingung, dengan siapa Jayung sebenarnya, dan mengapa dirinya berada di sini. Jayung pun menjelaskan semuanya tentang dirinya, sekaligus dari masa lalu dari Hayung sebenarnya. Namun Hayung pun tampak cukup ketakutan, yang seharusnya dirinya sebenarnya telah tiada. Jayung pun langsung mengajak Hayung keluar dari sini, dan akan menjelaskannya nanti. Namun seketika itu, tiba-tiba Hayung mengalami kerasukan, dan mulutnya mulai komat-kamit seperti sedang membaca mantra. Jayung pun mulai menyadari, jika Dongjun berhasil melepaskan kalung di kaki Hayung. Jayung pun bergegas memasang kembali kalung itu di kaki Hayung, namun sayangnya ia telah terlambat, karena sosok Hayung pun mulai bertransformasi menjadi iblis, karena perpindahan arwah Hayung tak menyatu sempurna dengan tubuh Suwu. Hayung pun mengutuk perbuatan Jayung, yang merupakan penyebab kematiannya. Jayung pun meminta maaf atas perbuatannya, dan ia berjanji akan melindungi Hayung sepanjang hidupnya. Hayung pun memaafkannya, tetapi ia harus ikut bersamanya ke dalam neraka. Akhirnya Jayung pun kini terjebak di alam arwah bersama Hayung untuk selama-lamanya. Di akhir film, kita diperlihatkan dari vlog mereka berlima sebelumnya, yang masing-masing memiliki sebuah impian, yang mulai dari Giho berharap menjadi YouTuber terkenal, Miyun yang ingin keterima di universitas ternama, Dongjun yang ingin menjadi pemain baseball terkenal, Yiyun yang ingin merasakan cinta untuk pertama kalinya, Suwu yang ingin selalu menjadi adik terbaik bagi Jayung, terakhir dari Jayung, yang berharap bisa kembali bersatu dengan semua anggota keluarganya seperti dahulu, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Ghost Game. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.